Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Elif Fardiansyah, SSC, MSIC, WC Rifa, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Aziz dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Fitri Kurniawati MESY dengan judul Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi Efektivitas Instrumen Moneter Syariah di Lampung. Yang diterbitkan oleh Askia, yaitu Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah pada tahun 2018. Nah, pada bagian awal di jurnal ini, penulis memberikan bagian abstrak yang mana berisi tentang inflasi yang merupakan kenaikan tingkat harga umum. Nah, inflasi ini sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya natural inflation, human error inflation, cost push inflation, spiraling inflation, dan juga imported inflation. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung dan untuk mengetahui keefektifan instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung. Berdasarkan dari analisis data yang diperoleh, bahwa inflasi di Lampung terjadi karena dua sebab. Nah, yang pertama ini ada natural inflation atau inflasi alamiah. Yang kedua, ada human error inflation atau inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Lalu di Lampung ini, pengendalian inflasi yang menggunakan instrumen moneter syariah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan jika instrumen moneter syariah di Lampung sudah terlihat cukup menggeliatkan perekonomiannya, hanya saja belum merata. Lalu instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung masih belum begitu efektif, dikarenakan belum meratanya pembangunan yang menggunakan investasi sukuk negara atau SBSN ini. Lalu pada bagian selanjutnya, penulis meletakkan bagian pendahuluan yang berisi tentang inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang-barang adalah peristiwa moneter yang biasa dijumpai di hampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika hal itu terjadi secara terus-menerus. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum. Inflasi seperti sebuah penyakit, sehingga hal ini harus dikendalikan. Kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tetap. Jumlah uang yang sama diperoleh jumlah barang yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga barang-barang, yaitu kenaikannya akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tetap. Di Indonesia telah digunakan instrumen moneter syariah dalam operasi pasar terbuka, walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda. Namun, dalam pelaksanaannya, secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Nah, untuk bagian isinya di sini, penulis menjelaskan tentang landasan teori, yang mana pada bagian awal menjelaskan tentang pengertian efektivitas yang memiliki arti berhasil atau tepat guna. Nah, efektif ini merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Secara istilah, efektivitas yaitu komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan. Definisi lain menyebutkan bahwa efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Nah, efektivitas ini bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Sehubungan dengan hal di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan tujuan yang telah dicapai, serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan mencapai targetnya secara bersama-sama. Nah, pada bagian kedua landasan teori ini ada instrumen syariah, yang mana dalam urutan pertama, penulis memberikan penjelasan tentang definisi dari kebijakan moneter. Nah, bank sentral ini merupakan bank yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kondisi moneter di sebuah negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,
Tujuan BI adalah mencapai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk pengertian kebijakan moneter, yaitu merupakan langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter, bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang. Caranya adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kredit. Lalu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang bersangkutan cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Jika uang yang beredar di suatu negara melebihi dari yang dibutuhkan, maka negara yang bersangkutan cenderung mengalami inflasi yang tinggi, sehingga kestabilan ekonomi juga akan terganggu. Nah, selanjutnya pada urutan kedua ada peranan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang bersangkutan cenderung mengalami kelemahan dalam sistem ekonominya. Sama seperti sebelumnya, jika uang yang beredar di suatu negara melebihi dari yang dibutuhkan, maka negara yang bersangkutan akan cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Lalu pada urutan ketiga itu ada tujuan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional, kecepatan kerja, kestabilan harga, dan juga stabilitas ekonomi. Uang tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Nah, pada bagian ketiga di bagian landasan teori, itu ada inflasi dalam ekonomi syariah. Yang mana tokoh ekonomi Islam yaitu Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Maqrizi yang merupakan salah satu murid dari Ibnu Khaldun menggolongkan inflasi dalam dua golongan. Yang pertama ada natural inflation, yang mana sesuai dengan namanya, inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang dimana orang atau masyarakat tidak mempunyai kendali atasnya dalam mencegah inflasi ini. Ibnu Al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau AS dan juga naiknya permintaan agregat atau AD. Nah, yang kedua ini ada human error inflation. Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada natural inflation, inflasi ini disebabkan eh, oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai human error inflation atau false inflation. Yang mana human error inflation ini dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. Human error inflation dapat dikelompokkan menjadi penyebab-penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada korupsi dan administrasi yang buruk. Nah, yang kedua ini ada pajak yang berlebihan. Yang ketiga ada pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Nah, pada bagian 4 di landasan teori ini eh, ada pengendalian inflasi dalam ekonomi syariah, yang mana kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam melakukan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter ini mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam sistem perekonomian yang dapat menghapus konflik antar golongan. Lalu yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, dari eh, penjelasan tentang landasan teori yang sudah dijelaskan, nah di sini penulis dalam jurnal ini juga memberikan salah satu studi kasus
yang mana eh, berada di daerah Lampung. Yaitu inflasi yang terjadi di Lampung terjadi karena beberapa sebab dalam ekonomi Islam. Inflasi dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama natural inflation dan atau inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya yang dimana ini disebabkan oleh faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Yang kedua yaitu ada human error inflation, yang inflasi yang disebabkan karena adanya campur tangan dari manusia. Nah, Al-Makhrizi menyatakan bahwa inflasi dapat menjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasikan tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri namun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya inflasi ini. Nah, ketiga faktor tersebut yaitu yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua pajak yang berlebihan, yang ketiga yaitu peningkatan sirkulasi mata uang atau fulus. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif, yang mana pengendalian terhadap inflasi dilakukan dengan melakukan kebijakan-kebijakan moneter melalui instrumen-instrumen moneter sebagai alatnya. Instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia merupakan ciri dari kebijakan moneter ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang dimana pelaksanaannya ini bersamaan dengan instrumen-instrumen konvensional. Selanjutnya, pengandaian inflasi dalam politik ekonomi Islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis riba atau bunga, menghindari goror, maisir, dan juga zulum. Nah, pengendalian inflasi di Indonesia ini diperankan oleh tiga pihak. Yang pertama, ada eh, otoritas otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat amanat undang-undang. Yang kedua, yaitu pemerintah sebagai kementerian di bawah koordinasi Menteri Ekonomi bersama dengan pemerintah daerah. Nah, lalu yang ketiga ini adalah masyarakat atau juga sebagai selaku pelaku ekonomi. Nah, di Lampung hal ini belum dimaksimalkan karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. SBSN yang ada di Lampung pun belum bergerak pada sektor real. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka keadaan instrumen moneter syariah diragukan untuk bisa mengendalikan inflasi meskipun perbankan syariah masih terbilang stabil dalam kegiatannya. Perlu sinergi yang intens antara BI, Pemda Lampung, dan masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah ini. Nah, setelah dari uh, paparan teori dan penjelasan studi kelas yang diberikan, lalu jurnal ini memiliki kesimpulan yang mana dapat disimpulkan dari materi ini. Jika yang pertama itu instrumen moneter syariah di Lampung sudah terlihat cukup menggeliatkan perekonomiannya, hanya saja belum merata. Hal ini terlihat dari berpembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian yang menggunakan salah satu instrumen tersebut, yaitu SBSN atau Surat Berharga Syariah Nasional atau juga Sukuk Negara. Namun baru sebatas pertumbuhan ekonomi di mana pengendalian inflasi dengan menggunakan instrumen moneter syariah di Lampung masih belum bisa dirasakan keberadaannya. Lalu yang kedua, instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Lampung yang masih belum begitu efektif karena belum meratanya pembangunan yang menggunakan investasi SBSN ini. Nah, dari jurnal yang tadi telah direview, eh, jadi saya memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihan yang pertama yaitu pendekatan syariah. Jurnal ini memeriksa pengendalian inflasi dari sudut pandang ekonomi Islam, memberikan pembaca yang mencari pendekatan alternatif yang tidak menggunakan metode konvensional, wawasan baru dan relevan. Yang kedua yaitu analisis mendalam, yang mana penelitian ini menganalisis menyeluruh berbagai penyebab inflasi di Lampung, termasuk inflasi alam dan kesalahan manusia. Lalu yang ketiga ada relevansi sosial, yang mana jurnal ini juga berbicara tentang dampak inflasi terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menunjukkan perhatian pada masalah sosial ekonomi. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu adanya koordinasi yang menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama dalam pelaksanaan instrumen moneter syariah yang dapat menjadi contoh bagi pembuat kebijakan. Nah, selain kelebihan, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertama yaitu adanya keterbatasan data. Nah, jurnal ini mungkin memiliki jumlah data yang terbatas, terutama jika data tidak mencakup seluruh seluruh elemen atau periode waktu yang relevan. Lalu yang kedua, implementasi yang belum maksimal. Dalam jurnal ini, penulis mencatat bahwa instrumen moneter syariah telah dijelaskan, tetapi implementasinya di Lampung masih belum optimal, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik. Yang ketiga, tidak banyak studi perbandingan.
Nah, jurnal ini tidak melakukan perbandingan menyeluruh antara hasil pengendalian inflasi dan kebijakan moneter konvensional. Akibatnya, sulit untuk menentukan efektivitas relatif kedua kebijakan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu terbatasnya penelitian pada daerah Lampung, yang mana hasilnya mungkin tidak sepenuhnya akurat jika digunakan untuk seluruh daerah yang berada di Indonesia. Karena pada jurnal ini penulis hanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan moneter dalam ekonomi syariah untuk mengatasi inflasi ini hanya berada di daerah Lampung. Ya, sekian dari review jurnal yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.